Have you ever been misunderstood? Or maybe misrepresented? Have you ever had someone think they know who you are only to finally meet you and say, "Oh, you're not at all like I thought you were"? We've all, at different times, been labeled. We've all had things assumed about us that aren't true. And the truth is, we do this with God too. Millions of us go through life and we think we know all about God. We've heard of Jesus. We've heard of the Ten Commandments. We know most of the rules. But do we know who He truly is? Do we know what He's really like? Sekali lagi saya ucapkan selamat siang kepada Anda semua. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada beberapa Anda yang pernah hadir dan sudah lama tidak datang, selamat datang kembali, saudara. Kalau kita belum pernah bertemu, kenalkan, nama saya Rosid. Saya adalah pastor dari Gereja Rock Philadelphia ini. Saudara, pada hari ini di tengah-tengah kita ada seseorang yang istimewa. Bagi setiap Anda, mungkin ada beberapa dari Anda, jika Anda pernah mendengar sejarah atau cerita dari pertama kali gereja ini berdiri, saudara. Beliau ini, Pastor Chris, adalah seseorang yang memulai gereja Rock Philadelphia ini sebelum akhirnya Tuhan memerintahkan dia untuk pindah ke West Coast, ke daerah LA, saudara, Southern California, untuk memulai gereja Rock yang baru di sana, saudara. Jadi Pastor Chris ini bagi beberapa dari Anda adalah seseorang yang istimewa. Mungkin dia adalah seorang pastor bagi Anda, mungkin dia adalah seorang sahabat dan sebagainya, saudara. Untuk saya pribadi, Pastor Chris ini datang ke dalam hidup saya waktu saat saya salah satu masa-masa yang paling sulit dalam perjalanan rohani saya dan dalam perjalanan pelayanan ini, saudara. Dia datang, dia memberikan kepercayaan dalam hidup saya. Dia begitu percaya, gitu, saudara, sama saya. Oleh sebab itu dia juga adalah seseorang yang sangat spesial bagi kita semua. Oke? Dan kalau bagi Anda yang belum pernah ketemu dengan Pastor Chris ini, saudara akan sebentar lagi akan melihat betapa spesialnya dia bagi kita semua. Oke, tanpa panjang lebar, bolehkah saudara memberikan tepuk tangan yang paling meriah? Pastor Chris Mesa dari Rock LA. Bertemu keluarga selalu menyenangkan. Amin. Jadi bukan hanya istimewa karena satu orang, tetapi betapa istimewanya saudara kalau saya boleh punya kesempatan untuk bertemu kembali, ya. Jadi pertemuan keluarga selalu menyenangkan. Sebab itu saudara bayarlah apa saja untuk keluarga saudara. Karena keluarga ada sebelum semuanya ada, bahkan keluarga sudah ada. Amin. Nah, saya sangat berbahagia hari ini kalau saya berada di tengah-tengah suasana yang sangat menyenangkan. Amin. Nah, saya akan coba untuk melanjutkan tema dari gembala saudara di sini tentang bagaimana kita mengetahui tentang Tuhan kita, yang saya mencoba menghubungkannya dengan tema pusat kita tentang The Summer of Growing. Jadi saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat senang apabila seluruh anak-anaknya mengalami pertumbuhan. Ya, saya ulang lagi. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat disenangkan apabila Dia melihat anak-anaknya mengalami sebuah pertumbuhan. Saudara, sebagai orang tua, saya garansi bahwa Anda akan senang kalau anak Anda bertumbuh, gitu. Anda sebagai bos, Anda akan senang kalau Anda melihat karyawan Anda bertumbuh. Betul? Ketika Anda sekolah, ketika Anda bekerja, semua pribadi akan senang kalau semua kita mengalami sebuah pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini, bukan? Nah, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Setiap hari kita sebagai sebuah perubahan, bertambah baik, bertambah bagus, bertambah indah untuk menyenangkan Tuhan kita. Jadi banyak pendeta selalu berdoa, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Artinya adalah sebuah pertumbuhan yang dialami oleh setiap kita. Nah, mari kita lihat dulu Alkitab kita bersama-sama. Satu ayat saja di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Nah, kita baca di screen ini ya. Saya senang sekali ya, rapi banget gereja ini. Luar biasa. Mari kita lihat. Kita lihat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18.
Saya baca untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi bertumbuhlah. Katakan bertumbuhlah. Saya ulangi lagi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kalimat yang paling penting di situ adalah bertumbuhlah. Jadi saudara, Allah memberikan satu perintah kepada kita, satu nasihat kepada kita, satu himbauan kepada kita, satu kerinduan kepada kita bahwa Dia sangat senang melihat anak-anak Tuhan bertumbuh. Nah saudara, lalu mari kita lihat beberapa pendahuluan berikut ini. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita pentingnya sebuah pertumbuhan. Oke? Alkitab mengajarkan kepada kita pentingnya pertumbuhan. Yang pertama, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, Anda bisa lihat yang pertama begini. Pertumbuhan adalah akibat dari sebuah kedewasaan. Saudara, dewasa itu tidak sama dengan menjadi tua. Oke? Saya ulangi lagi. Dewasa itu tidak sama dengan menjadi tua. Menjadi tua itu masalah bilangan. Menjadi tua itu masalah umur. Tapi dewasa tidak ditentukan seberapa umur saudara. Nah, saya harus minta maaf ini sama saudara. Ada orang yang sudah berumur tapi belum tentu dia dewasa. Setuju? Nanti saya akan jelaskan lebih. Jadi ternyata kedewasaan itu tidak sama dengan tua. Nah yang kedua, dewasa itu tidak terjadi secara otomatis. Saudara korban film, kalau saudara melihat kedewasaan itu sesuatu yang otomatis. Anda pikir dewasa itu Anda tidur lalu bangun pagi, besok semua tiba-tiba Anda punya hati yang mengampuni, Anda tiba-tiba bisa nampak wise gitu, Anda dewasa. Bukan saudara. Ternyata untuk menjadi dewasa adalah sebuah pertumbuhan. Untuk menjadi dewasa diperlukan sebuah fase, yaitu fase untuk mengalami proses dalam bertumbuh. Bapak Ibu, menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Nah, mari kita lihat yang kedua. Kita lihat lagi. Ini kenapa kita mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan itu penting. Yang kedua adalah ternyata pertumbuhan adalah salah satu dari tanda kehidupan. Saudara, orang yang mati tidak perlu bertumbuh. Setuju? Benda mati nggak perlu bertumbuh. Tapi sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara yang lain. Tahukah saudara kalau saudara lebih mulia dari siapa saja? Betul? Coba lihat wajah kanan kiri saudara, mulia nggak wajahnya? Iya kan? Ketahuilah bahwa Anda ini diciptakan Tuhan lebih mulia dari segala sesuatu yang diciptakannya. Nah sebab itu salah satu tanda untuk kita mengalami kedewasaan adalah itu tanda saudara hidup. Dan selama kita masih bernafas, maka harus ada sebuah pertumbuhan dalam hidup kita. Oke, contoh. Anak saya Nadia bulan depan umur 10. 3 bulan lagi dia umur 10. Nah buat Nadia saudara, kalau ditanya pergi kemana saja, maka kalau saya tanya kamu pengen apa? Jawabannya cuma satu, toh. Mau ke Ross, mau ke Marsal, mau ke Tijime, mau saya kan kelas Ross ya, kalau tidak Mesir. Gitu ya. Saya bukan kelas yang lain. Kira-kira jadi kalau saya ajak anak saya pergi, kira-kira jawabannya cuma minta toh. Buat dia harga sebuah mainan $15 itu lebih berharga daripada tiket pesawat dari Philadelphia ke Indonesia. Anda ngerti maksud saya? Tapi kalau saya cek dengan saudara, maka orang yang dewasa ketika mengalami sebuah pertumbuhan, maka Anda bisa menentukan sebuah pilihan yang lebih baik, bukan? Nah sama saudara. Yang kedua, kenapa Alkitab mengajarkan kita perlu bertumbuh? Karena pertumbuhan adalah sebuah tanda kehidupan. Jadi kalau Anda bernafas, Anda bergerak, Anda hidup, Anda nggak punya pilihan lain. Bertumbuhlah dalam kasih karunia kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya tidak suka menanam. Ya, saya tidak suka menanam. Tapi ada salah satu jemaat kita yang ada di Los Angeles suka sekali menanam. Gitu ya.
Nah, makanya saya harus bawa daun jeruk ini karena murah katanya Pak Yunanto gitu ya. Nah, saudara, kalau Anda menanam sesuatu, maka tanda pohon itu hidup atau tidak, dia mengalami sebuah pertumbuhan. Setuju? Kalau dia nggak mengalami pertumbuhan, simpel, berarti pohon itu kering dan mati. Nah, yang ketiga, kita lanjut. Ini pendahuluan saja. Nah, yang ketiga, kenapa pertumbuhan itu penting? Karena pertumbuhan adalah salah satu tanda sebuah pergerakan, movement. Apa ya? Pergerakan itu sesuatu yang aktif gitu. Tadi ketika saya masuk, maka saya melihat beberapa perubahan dan pergerakan ketika 6 bulan yang lalu saya meninggalkan tempat ini. Ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih baik. Begitu saya datang, secara fisik gedung ini berubah, tampak dari luar. Karena dulu semua masih semrawut. Do you know semrawut? Semua masih kacau gitu ya. Ada banyak lubang di sana sini. Nah, begitu saya masuk ruangan ini, maka gedung ini berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat gembala saudara bersama beberapa kawan-kawan sedang pasang banner gitu ya. Wah, saya pikir ada orang menikah gitu. Kalau di Indonesia kan gitu, pasang tulisannya welcome. Wah, kira-kira gitu ya. Nah, saudara, Anda lihat, saya melihat sebuah pergerakan gitu. Nah, itu tanda bahwa kita bertumbuh. Lalu kemudian saya masuk ruangan ini, saya lihat beberapa orang yang dulu duduk manis gitu ya, karunianya menghangatkan bangku gereja gitu. Jadi tiba-tiba menyambut saya, lalu dia memeluk saya, wah jadi asyir dia gitu kan. Nah, saudara, mengalami sebuah pertumbuhan. Anda ngerti maksud saya? Nah, ketika saya duduk, saya lihat di sebuah belakang kursi Anda, lalu ada sesuatu yang menarik berwarna putih dan orange. Ketika saya lihat connection card, lalu kemudian envelope, kemudian ucapan selamat datang, saya buka di baliknya visi tentang gereja ini. Nah, saudara, ternyata pertumbuhan adalah salah satu akibat dari movement. Saudara, sangat membosankan kalau kehidupan Anda mengalami stuck. Katakan stuck. Siapa yang suka stuck di sini? Tolong angkat tangan. Semua kita nggak suka dengan sesuatu yang namanya stuck. Betul? Waktu Anda jalan ke freeway, GPS Anda berkata 45 menit pergi ke Philadelphia Premium Outlet. Kira-kira gitu kan. Begitu Anda jalan, nggak berubah-berubah gitu. Dari 45 menit yang lalu sampai sekarang masih 45 menit. Ternyata apa? Anda stuck di freeway. Betul? Lalu ketika Anda pergi ke outlet, Anda belanja, Anda dapat panggilan yang natural, nature calling. Anda pergi ke restroom, gitu kan. Lalu Anda berlari, dan ketika Anda cari toilet, Anda cari restroom, Anda stuck. Anda suka? Oh, puji Tuhan, saya stuck Pak di restroom, gitu. Enggak kan? Ketika Anda mulai antrian panjang, semua gak suka stuck. Sama seperti Tuhan kita. Dia sangat disenangkan apabila anak-anak Tuhan mengalami sebuah pertumbuhan di dalam dirinya. Katakan amin. Nah, saudara, bertumbuhlah dalam kasih karunia kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat bagian kedua ya. Bagian kedua begini, rupanya ada tanda-tanda yang palsu gitu. Jadi ada sebuah tanda yang Anda pikir orang itu bertumbuh, tapi sebenarnya dia tidak bertumbuh. Alright? Nanti kita akan lihat. Yang dimaksud pertumbuhan di sini bukan cuma pertumbuhan secara fisik, saudara. Tapi Allah ingin kita bertumbuh secara rohani. Saya kalau memberkati orang nikah itu biasanya begini. Mengasihi dikala sakit ataupun sehat. Waktu keadaan menguntungkan atau kurang menguntungkan. Kan ikatan komitmen suami istri harus begitu ya, saudara ya. Waktu kurus atau sudah gemuk gitu ya. Ketika sudah terjadi perubahan gitu. Komitmen kita harus tetap kita bangun. Nah, yang dimaksudkan Tuhan kita bukan perubahan secara fisik, tapi pertumbuhan secara rohani. Mari kita lihat yang pertama. Nah, ini pertumbuhan yang nampaknya bertumbuh tapi sebenarnya tidak. Kalau Anda baca di screen ini adalah begini. Jadi pertumbuhan rohani itu tidak berbicara tentang umur. Setuju, saudara? Nah, gini, jangan percaya kalau ada orang bilang sama saudara tambah muda. Jangan percaya. Walaupun itu menyenangkan. Jadi kalau ketemu orang gini, wah
waduh, Ci, kok tambah muda sih, itu wajahnya bersipu-sipu gitu, saudara, merah padam gitu kan gitu. Lalu masa sih gitu kan. Anda jangan percaya, betul? Anda mungkin nampak lebih muda, saya percaya. Tapi kalau Anda tambah hari tambah muda, jangan percaya, saudara. Itu ucapan yang menyenangkan kita sekaligus menghina kita, saudara. Saudara, hari demi hari dalam waktu yang namanya kronos, Anda nggak bisa tambah muda, nggak bisa. Anda akan bertambah tua. Makanya saya berkata bahwa gini, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa adalah sebuah keputusan. Bapak Ibu, ternyata kedewasaan itu dibutuhkan sebuah pengambilan keputusan. Saya harus menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Nggak usah dikasih contoh lah ya, nanti ada yang merasa. Ya, ada orang-orang tertentu yang secara umur nampak tua, gitu. Secara umur bilangannya sudah harus makan makanan yang keras. Kita bilang gitu kan, tapi dia nggak suka makanan yang keras. Gitu. Nah, saudara, yang pertama ada tanda yang palsu bahwa ternyata kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh tahun yang ada di ID, saudara. Yang kedua, mari kita lihat. Saya agak panjang mungkin di sini sebentar. Nah, mari kita lihat ada tanda palsu yang kedua. Ini seringkali kita jadi korban dalam nomor 2 ini. Anda lihat bahwa kedewasaan rohani itu tidak ada hubungannya dengan sebuah penampilan. Katakan penampilan. Saudara, ukuran sebuah pertumbuhan itu bukan penampilan secara fisik. Dulu kalau kita sekolah, yang pertama kita mendengar ada istilah gini, mens sana in corpore sano, katanya gitu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat apa, saudara? Jiwa yang sehat. Ternyata udah nggak up to date, saudara. Perampok itu sehat tubuhnya, jiwanya nggak sehat. Betul? Setuju dengan saya? Saudara, pencuri itu tubuhnya sehat, tapi jiwanya tidak sehat. Sebab dia mengambil keuntungan dari orang lain, bukan? Nah, saudara, penampilan itu tidak menjadi ukuran Anda bertumbuh secara rohani atau tidak. Saudara, saya setuju ya. Anda nggak boleh ketinggalan zaman, saya setuju banget. Anda nggak boleh kampungan, saya setuju banget. Ya, semua harus berpenampilan dengan baik. Saya setuju bahwa tubuh ini adalah bait Allah yang harus Anda rawat. Olah? Tadi saya berbicara dengan salah seorang di antara saudara, bersaksi bagaimana dia terserang oleh stroke dan Tuhan memulihkan hanya dalam waktu 2 minggu. Hebat. Tuhan itu baik. Dikasih umur yang lebih panjang. Sehingga beliau mengambil keputusan, harus lebih mencintai Tuhan lebih lagi. Kakak saya mungkin usianya sama dengan beliau. Sampai hari ini belum bisa jalan. Sampai hari ini belum bisa bicara. Dan itu bencana buat keluarga kami. Secara manusia. Tapi ya oke, saudara. Saya setuju bahwa penampilan harus dirawat, setuju? Tapi bukan berarti Anda harus memanjakan tubuh saudara. Ingat, roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Betul? Saudara, ada orang-orang tertentu yang jadi korban model. Di sini nggak ada ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang, kalau di gereja ini nggak di sini ya, di California. Ada orang-orang tertentu kalau misalnya Samsung S7, dia kalau nggak pakai pertama di gereja itu kehilangan kebanggaannya, gitu. Sampai lupa kalau jalan pakai begini. Begitu ditanya nggak tahu bagaimana cara mengoperasikan. Ada orang-orang tertentu yang begitu bangga, tas ini baru keluar loh minggu yang lalu, gitu. Anda rasanya terhormat kalau Anda, saya nomor 1 urutannya, minimal gini deh, saya nomor 2 deh setelah saudara, kira-kira gitu. Ada orang-orang tertentu jadi korban karena penampilan, saudara. Betul, saudara? Nah, saudara, ada beberapa orang yang, sorry, saya diskusi ringan begini. Pernah nggak ya? Ini nggak di sini loh ya, sekali lagi di California ya, di California. Anda punya nilai mata uang tertentu, betul? Yang kalau Anda pergi ke PPO, kurang, kecil banget.
Boleh nggak usah ke PPO deh. Anda punya nilai tertentu mata uang. Kalau Anda pergi ke salon, kecil sekali nilai. Tapi kalau Anda bawa ke gereja, gede banget ya. Nggak di sini, California. Iya kan? Saya tanya sama saudara, nilainya sama. Tapi waktu Anda pergi ke Pandawa, kecil banget gitu. Tapi begitu Anda masuk ke sini, besar banget ya. Saya bingung letak kesalahannya di mana gitu. Nah, letak kesalahannya adalah dalam pertumbuhan kita yang kita nggak ngerti untuk menilai sesuatu. Nah, saudara, banyak orang invest ya million dollar, invest ribuan bahkan mungkin untuk sesuatu yang wah, sementara hanya untuk penampil. Ya. Saudara, kalau manusia rohanimu baik, maka segala sesuatu akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Amin. Nah, saudara, ternyata pertumbuhan itu tidak ada hubungannya dengan sebuah penampilan. Gitu. Nah, sayangnya, saudara, ada banyak orang yang invest sesuatu yang kelihatan, tapi yang di dalam tidak pernah dikasih makan. Anda pernah dengar istilah inner beauty? Anda pernah dengar istilah kecantikan yang dari dalam? Satu kali Allah memilih gadis desa yang namanya Maria untuk memenangkan sebuah kontes seluruh mama di dunia ini, tempat Yesus lahir di situ. Karena ada apa? Ada kecantikan dalam dirinya yang menyenangkan Tuhan. Bethlehem itu desa. Bethlehem itu kota yang sangat kecil. Tapi karena Maria ditemukan Tuhan di situ dan Yesus ada di sana, maka Bethlehem menggemparkan dunia. Saudara, saya berdoa, bertumbuhlah untuk memberi makan sesuatu yang mendatangkan nilai kekekalan di hadapan Bapa kita di surga. Amin. Boleh nggak sih Pak belanja? Lo boleh, saudara. Siapa bilang shopping itu nggak boleh? Betul? Tapi Anda tidak boleh lebih besar pasak daripada dia. Betul? Anda tidak boleh invest tertentu dan menghabiskan sesuatu, hanya sesuatu yang come and go. Yang ketiga, ya, daripada saya dimarahin. Yang ketiga kita lihat. Kayaknya sudah mulai berubah. Yang ketiga mari kita lihat. Nah, Anda lihat bahwa yang ketiga begini, bisa ditampilin? Oh, sorry. Ya, yang ketiga. Oh, sorry ya. Nah, yang ketiga, saudara, ternyata begini. Pertumbuhan rohani itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang Anda raih. Saudara bisa meraih sebuah cita-cita, tapi itu tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan rohani Anda atau tidak. Gitu. Anda bisa meraih sesuatu yang Anda impikan, atau mungkin begini, kadang belum tentu itu impian saudara. Mungkin itu impian orang tua saudara, mungkin. Atau mungkin itu impian beberapa orang pernah men-challenge saudara, kamu nggak mungkin jadi itu, kira-kira gitu. Jadi pertumbuhan rohani itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang Anda raih. Nah, ini tanda-tanda yang palsu dari sebuah pertumbuhan rohani. Nah, orang ngejar di sana, saudara. Bagaimana nampak terhormat, bagaimana nampak menjadi muda setiap waktu, gitu ya. Dunia, saudara, yang muda pengen kelihatan tua, yang tua pengen kelihatan muda lagi. Ulang tahun tuh kalau masih 10, 12, 17, ya paling banter 21, legal age, kira-kira gitu. Anda masih bangga. Tapi kalau udah 42 ke atas, maunya tuh besok 41 gitu. Tahun depan 40 gitu. Maunya kita turun gitu. Tuh kepala 4, kepala 5. Bentar lagi kita udah ada sebuah antrian. Nah, makanya bertumbuhlah dalam kasih karunia. Amin. Nah, yang terakhir, bagian yang ketiga adalah begini. Lalu kalau ada tanda-tanda yang palsu, apa yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang tanda dari sebuah pertumbuhan yang sejati? Siapa yang rindu bertumbuh di dalam Tuhan? Katakan saudara, amin. Kita perlu bertumbuh, bukan saudara, dari hari ke hari. Anda dan saya perlu mengalami sebuah pertumbuhan. Nah, tanda-tanda pertumbuhan rohani adalah, mari kita lihat yang pertama. Ada ayatnya di bawahnya atau? Oke, ya, mari kita lihat.
Nah, saudara, yang pertama, oke, kita lihat dulu poin yang pertama. Ya. Oh, di situ ada. Oke ya. Tanda yang pertama dari sebuah pertumbuhan rohani yang sejati adalah begini. Nah, pertumbuhan rohani itu jika seseorang itu punya perasaan atau punya sesuatu yang positif ketika menghadapi tekanan. Mari kita lihat ayatnya ya, supaya Anda bisa punya gambaran. Saya baca. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu apa, saudara? Kebahagiaan. Katakan kebahagiaan. Anda tahu bagaimana rasanya bahagia? Ya, keluarga Ibu Eti dan suami hari ini berbahagia karena anak mereka sudah berumur 9 tahun, gitu ya. Keluarga Pak Suming Haryanto berbahagia juga kemarin karena putrinya berumur 10 tahun, gitu. Dan saudara ngerti apa ini kebahagiaan, bukan? Kebahagiaan itu ya ketika Anda tiba-tiba dapat cek gitu kan dari bos saudara atau supervisor saudara. Kebahagiaan itu kalau tiba-tiba semua yang kita rindukan jadi kenyataan, gitu kan. Nah, bahagia itu ketika Anda dapat promosi dari bos tadi kan. Bahagia artinya kalau Anda dapat kartu kredit tadi tawaran tapi no annual fee. Kira-kira gitu kan, bukan $495 per tahun. Itu bahagia. Tapi Alkitab mencatat lain, saudara. Ini juga gini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Nah, rupanya saudara, pribadi, cukup sampai di situ dulu. Pribadi yang bertumbuh adalah pribadi yang selalu positive thinking ketika kita menghadapi tekanan yang berat melanda hidup kita. Amin. Itu akan kelihatan. Bapak Ibu, iblis itu tidak takut kepada karisma. Iblis tidak gentar kepada penampilan seseorang. Iblis tidak gentar kepada talenta seseorang. Anda pikir kalau Anda jago nyanyi, iblis gentar dengan saudara? Enggak, saudara. Lucifer itu penghulu dari semua pemimpin puji-pujian pada waktu itu. Lucifer itu nyanyian yang sesungguhnya pada waktu itu. Jadi kalau Anda pintar main musik, Lucifer itu tubuhnya penuh dengan not. Anda nggak compare, saudara. Jadi kalau cuma nyanyi dikasih sesuatu gini, jago nyanyi tiba-tiba. Tubuhnya penuh dengan not, penuh dengan melodi. Jadi iblis nggak takut sama talenta. Dia nggak gentar dengan penampilan. Tapi iblis gentar dengan pribadi yang seperti Kristus. Jadi gini, karisma membawa Anda dari bawah menuju ke puncak. Tapi karakter akan membawa Anda selalu ada di puncak. Saudara, kehidupan kekristenan kita akan mengalami sebuah pertumbuhan kalau kita menghadapi tekanan-tekanan. Saudara, tekanan apa dalam hidup kita? Tekanan finansial, tekanan ekonomi, tekanan gosip, tekanan pendapat orang lain tentang kita. Apalagi tekanan dalam sebuah pelayanan. Apalagi tekanan dalam sebuah pekerjaan. Nah, pertumbuhan rohani itu adalah tanda yang pertama ketika Anda berpikir positif di tengah-tengah sebuah tantangan. Seperti lagu tadi berkata, ketika badai datang, Dia tetap Tuhan yang besar dalam hidup kita. Anda dilahirkan, Anda ditentukan untuk menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Cuma ada 4 ya, tinggal 3 lagi. Mari kita lihat. Yang kedua, bisa ditampilkan yang kedua? Nah, Anda lihat. Yang kedua adalah pertumbuhan secara rohani. Itu tandanya adalah jika seseorang itu memiliki perasaan yang sensitif kepada orang yang membutuhkan. Saya berterima kasih bahwa gereja kita sudah memulai beberapa hal dengan kegiatan. Ketika saya dengar Thanksgiving, lalu Anda open house, lalu Anda mengundang orang yang ada di sekitar sini. Saudara, orang yang bertumbuh secara rohani itu bukan hanya berpikir bagaimana menyenangkan dirinya sendiri,
Tapi orang yang bertumbuh secara rohani adalah orang yang memiliki perasaan yang sensitif tentang kebutuhan orang lain dalam hidup kita. Saudara, kebutuhan seseorang itu bukan cuma duit sebenarnya. Setuju? Saudara, target kita yang pertama adalah unbelievers. Orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini target yang tidak bisa kita tolak. Setuju? Yang kedua, target kita adalah mencari domba yang tidak mengalami pertumbuhan dalam kekristenan mereka. Mereka butuh untuk bertumbuh, saudara. Mereka butuh untuk mengalami kemenangan dalam dirinya. Jadi kekristenan itu nggak cuma teori. Mereka bisa nyanyi Tuhan baik, tapi mereka tidak pernah melihat kebaikan Tuhan dalam dirinya. Dan itu tugas kita. Makanya moto dari gereja lokal, visi dari gereja lokal kita tadi adalah membawa semua orang semudah-mudahnya untuk kenal Tuhan. Ternyata satu pribadi yang mencintai, yang perhatian, yang ingin melihat saudara bahagia adalah pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, imam besar yang kita punya adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Kalau di depan kita ada tubuh dan darah Yesus, maka senior saya berkata, ini mas kawin antara kita dengan Tuhan. Waktu Anda makan, Anda menikah, saudara, waktu Anda takut, Tuhan mengerti semua ketakutan kita. Waktu Anda pernah khawatir, Tuhan mengerti semua kekhawatiran kita. Sebab itu nyatakanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa, permohonan, disertai dengan ucapan syukur. Saudara, orang yang dewasa itu bukan orang yang egois. Target kita yang ketiga adalah domba yang lelah dan terlantar. Ada saudara di kota ini? Ada. Mereka lelah dan terlantar. Saudara, kita nggak sedang buat gereja-gerejaan di sini. Udah banyak gereja di Philadelphia. Waktu saya diutus ke Los Angeles lebih mengerikan lagi. Anda tahu berapa gereja Indonesia di Los Angeles area? 119. Tapi yang membahagiakan adalah Anda tahu berapa minimal orang Indonesia yang ada di Southern California, belum termasuk seluruh California. Seluruh California bisa di atas 80.000 orang Indonesia. Hidup Indonesia everywhere. Paling sedikit orang Indonesia di LA area 50.000 orang. Kalau ada 100 gereja Indonesia, anggotanya 100 aja, baru 10.000 orang. Di mana yang 40.000? Kenapa kita harus pusing dengan orang-orang tertentu yang mereka sudah bertumbuh di satu tempat? Kita nggak perlu konsen di sana. Domba yang lelah dan terlantar. Nah, orang yang bertumbuh secara rohani adalah mereka yang peduli dengan kebutuhan orang lain. Amin. Saudara, kota ini membutuhkan berita tentang Tuhan. Teman saudara butuh berita tentang Tuhan. Saudaramu butuh berita tentang kebahagiaan Tuhan yang ingin dia masuk dalam kerajaannya. Dunia merindukan itu. Amin. Yang ketiga, mendekati yang terakhir. Mari kita lihat. Nah, saudara lihat di sini, pribadi yang bertumbuh secara rohani adalah Anda itu disebut peacemaker. Katakan peacemaker. Anda bukan troublemaker. Setuju, saudara? Saya ulangi lagi. Saudara, Anda dipanggil bukan untuk menjadi troublemaker. Anda dipanggil untuk menjadi seorang yang membawa damai. Katakan membawa damai. Membawa damai itu gini loh, saudara. Speak with love. Saudara, speak with love itu gak perlu kasar. Speak with love itu gak perlu caci maki. Betul? Saudara, tapi kita menceritakan dengan sebuah cinta kita kepada Tuhan. Saudara ingat ketika, gini Bapak Ibu ya, gini. Hanya diperlukan 2 orang gila yang terlibat dalam sebuah perkelahian. Betul? Saya ulangi lagi.
Hanya diperlukan 2 orang gila yang terlibat dalam sebuah perkelahian. Saudara, Allah itu cinta damai. Kalau Tuhan itu cinta damai, maka anak-anak Tuhan harus bisa membawa damai. Anda ingat, berkelahi itu adalah tingkat yang paling rendah untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Satu kali ketika pegawainya Lot dan pegawainya Abraham berkelahi, Anda masih ingat cerita itu? Kemudian Lot mengadu kepada pamannya yang dikira sudah naif dan tua. Lalu Lot berkata, pegawaimu sama pegawaiku berkelahi. Mari kita pisah hari ini. Abraham ngalah, saudara. Karena hanya diperlukan 2 orang gila yang terlibat dalam sebuah perkelahian. Maka paman yang nampaknya naif ini, paman yang nampaknya nggak sudah berakal ini, ngomong sama Lot, sudah Lot, jangan ada perkelahian di antara kita. Setuju, saudara? Abraham berkata, sudah, jangan ada perkelahian di antara kita. Kalau kamu ke kanan, maka saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, maka saya ke kanan. Saudara, mengalah itu belum tentu kalah. Setuju, saudara? Speak with love. Kemudian Lot melihat lembah Zoar seperti taman Tuhan. Bukan, saudara? Bapak Ibu, ini akhir zaman. Ada tempat yang seperti taman Tuhan, tapi bukan taman Tuhan. Ada orang yang seperti hamba Tuhan, tapi bukan hamba Tuhan. Ada orang yang seperti pendeta, tapi bukan pendeta. Ada orang yang seperti pria, tapi bukan pria. Akhir zaman. Lot melihat lembah Zoar seperti taman Tuhan. Kemudian Lot gagal untuk menentukan pilihan. Dia pikir, paman gue sudah naif. Yang gini mah bisa dikerjain. Yang gini mah bisa dibohongin. Saudara, kalau ada harta orang benar dicuri sama dunia, dikembalikan 7 kali lipat sama saudara. Saudara, jangan mengusik hamba yang diurapi oleh Tuhan. Kemudian Lot memutuskan, dia memilih lembah Zoar seperti taman Tuhan, dekat kota yang namanya Sodom dan Gomora. Anda tahu cerita ini bukan? Nasibnya tragis. Karena apa? Karena kita nggak pernah dipanggil untuk menjadi troublemaker. Anda dipanggil untuk menjadi peacemaker. Kalau perlu di tengah-tengah keributan, Anda membawa damai dan terang Tuhan di sana. Sudahlah, jangan ada perkelahian di antara kita. Bapak Ibu, pribadi yang bertumbuh adalah pribadi yang tidak suka dengan sebuah perkelahian. Saya berdoa, saudara, kalau ketika menghadapi konflik tertentu, secara manusia Anda dirugikan, Anda difitnah, Anda diomongin kanan kiri. Aduh, saudara, pertandingan hidup kita punya juri yang tidak pernah tertidur, punya juri yang tidak pernah terlelap, yaitu Tuhan kita, penjaga Israel, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap. Dia ada bersama-sama. Itu bukan lamban, saudara. Sabar itu adalah sebuah tindakan yang aktif untuk menunggu waktu Tuhan. Sabar itu bukan santai. Betul? Anda keliru kalau menerjemahkan sabar itu sebuah kelambanan. Sabar bukan lamban. Sabar adalah sebuah tindakan. 5 tahun kami menikah dan saya tidak percaya dia hamil. Anda bisa bayangkan, saya tidak percaya bisa menghamili orang. Dan istri saya berkata, kamu masa gak percaya nih kalau istri hamil, dia beli alat lagi, ini lihat. Masa sih? Sudah. Jemaat kami semua pada waktu itu tidak ada yang keluarga sama sekali. Semua pelajar. Jadi kalau ditanya pernah hamil, nggak pernah, pastor. Gitu. Kami nggak punya guru, kami nggak punya tempat untuk kami diskusi. Kami cuma buka internet, saudara. Jadi saya nggak pernah tahu bagaimana pasang di sini. Kita nggak tahu di mana beli gurita pada waktu itu kan, kain seperti orang untuk hamil, minyak telon dan sebagainya. Kita lihat orang Amerika tuh begitu hamil bawa kemana-mana. Kita nggak pernah tanam apa tuh kayak di Indonesia dikasih
dikasih lentera kira-kira gitu kan, waktu pusarnya dipotong. Di sini kita lihat nggak ada tuh yang begitu gitu. Jadi kami serba kebingungan pada waktu itu. Saudara, seorang wanita yang hamil, maka Anda nggak punya pilihan, bukan? Minimal 37 minggu gitu. Kira-kira begitu, minimal. Anda nggak mungkin kan ketika baru 16 minggu, gara-gara kamu ini berat banget, tolong keluarin gitu. Bisa nggak, saudara? Mungkin bisa, tapi hasilnya tidak sesempurna ketika pada waktu dia harus mengeluarkannya. Anda ngerti maksud saya? Itu loh gambaran sebuah kesabaran. Jadi sabar bukan lamban. Sabar adalah sebuah kemampuan untuk menunggu dalam waktu Tuhan, dan He makes all things beautiful in His time. Yang terakhir, satu kali Anda pernah dengar ilustrasi ini. Ada seorang filsuf dari Yunani yang namanya Socrates. Ketika Socrates hidup, dan kemudian dia punya beberapa falsafah dalam dirinya. Dia punya filter dalam dirinya. Ketika orang tidak cerita sama dia, dia selalu punya filter. Maka filter yang pertama adalah filter kebenaran. Jadi kata orang itu menggebu-gebu cerita, aku mau cerita sama kamu loh. Sebelum kamu cerita, aku punya filter yang namanya filter kebenaran. Sebelum kamu cerita, aku tanya dulu deh. Cerita yang kamu ceritakan ini benar atau tidak? Waktu Socrates ngomong gitu, maka temannya ngomong, aku tidak tahu ini benar atau enggak ya. Saya cuman dengar kira-kira gitu. Nah ketika Socrates berkata, oke, kamu gagal lewat filter yang pertama, benar atau tidak. Filter yang kedua namanya filter kebaikan. Kalau kamu cerita tentang orang itu yang belum tentu benar tadi, itu tentang kebaikan atau tentang keburukan orang itu. Ini orang yang bisa gosip garuk-garuk kepala gitu langsung. Iya, saya bahkan belum tentu benar sih. Apalagi ini bukan tentang kebaikan tadi. Ini tentang keburukannya dia. Lalu Socrates berkata, oh nggak apa-apa. Kamu belum tentu benar. Lalu bahkan bukan kebaikan, ada filter yang ketiga. Namanya filter kegunaan. Kalau kamu cerita itu sama saya, ada gunanya nggak buat saya? Yang kedua, ada gunanya nggak buat kamu? Lalu orang itu berkata, iya ya, aku cerita sama kamu pun nggak ada gunanya juga buat kita bertiga, buat kita berdua. Lalu kemudian Socrates berkata, kalau gitu tidak usah cerita sama saya. Saudara, telinga kita harus punya filter. Belum tentu semua yang dari luar itu datangnya dari Tuhan. Setuju, saudara? Sebab itu, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Selamat bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Waktu saya kembalikan sama gembala saudara. Kita akan mengakhiri ibadah ini, dan saya boleh mengundang Pak Kris untuk berdoa memberikan berkat bagi jemaat yang ada di tempat ini. Lepaskan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu yang ada di sini, Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah anakmu laki-laki dan perempuan, diberkatilah studi dan sekolahmu, diberkatilah dimanapun engkau berada. Aku berdoa demikianlah, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih dan karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera di bumi dan di sorga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya pulang dengan berkat Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Salam kanan kiri saudara, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.